Ah, itu masalah dia. Ah, itu masalah pemerintah Wakanda. Ah, itu masalah semesta. Sadar gak sih, ada orang-orang di sekitar kita yang dikit-dikit suka nyalahin orang lain ataupun keadaan. Sebaliknya, ada juga orang yang dikit-dikit justru nyalahin diri sendiri. Aku yang salah, aku yang kurang, ini semua karena aku. Ketika ada sesuatu yang tidak beres, kita akan cenderung menyalahkan suatu pihak. Dalam psikologi, hal ini seringkali dikaitkan dengan yang namanya locus of control. Apaan tuh? Yuk, mari kita perbincangkan. Locus of control berbicara mengenai tingkat kepercayaan atau belief yang dimiliki seseorang tentang sejauh mana ia memiliki kontrol atau kendali terhadap kejadian yang mempengaruhi hidupnya. Julian de Rother mengembangkan konsep ini pada tahun 1954 dan konsep ini terus memainkan peran penting dalam berbagai studi kepribadian. Locus of control mempengaruhi reaksi seseorang terhadap kejadian yang terjadi di sekitarnya dan juga tingkat motivasi atau dorongan untuk bertindak. Kalau kamu yakin bahwa kamu memiliki kendali atau kontrol atas apa yang terjadi, ini yang disebut oleh psikolog sebagai internal locus of control. Orang dengan internal locus of control akan sangat percaya bahwa apa yang terjadi pada dirinya sangat dipengaruhi oleh kemampuan, tindakan, ataupun kesalahannya sendiri. Gak heran, kalimat-kalimat yang mungkin muncul adalah semua ini gara-gara saya. Nah, mungkin nih kalau dia adalah seseorang yang diselingkuhin pacarnya, dia akan merasa, pacar saya selingkuh karena saya yang kurang menarik. Atau mungkin kalau dia pendukung tim MU yang locus of controlnya adalah internal, jangan-jangan dia akan gusar sendiri dan menyalahkan diri sendiri karena MU gak menang-menang. Gak gitu ya contohnya, maaf. Sebaliknya, tipe berikutnya yang justru berlawanan nih. Orang-orang dengan external locus of control cenderung merasa bahwa ada kekuatan lain seperti keberuntungan, faktor lingkungan, ataupun orang lain yang dinilai lebih bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya. Hal ini juga membuat orang-orang dengan external locus of control cenderung rentan untuk merasa tidak berdaya dalam sebuah keadaan. Nah, sebaliknya, ketika ia berhasil dalam satu hal, ia juga akan lebih sering memberikan kredit pada keberuntungan ataupun peluang. Misalnya nih, teman kita dapat nilai 100, mungkin dia akan bilang, ini bukan karena saya pintar, ini mah karena gurunya baik sama saya. Atau ketika dia dapat nilai jelek, dia akan bilang bahwa, ini mah gurunya yang emang gak bisa ngajar. Ayo, kamu gitu nggak pas sekolah? Wah, bagusan yang internal dong. Eits, tunggu dulu. Locus of control internal tidak selalu berarti good. Sebaliknya, yang eksternal juga tidak selalu berarti bad. Memang sih, para ahli menunjukkan bahwa orang dengan internal locus of control cenderung lebih baik karena lebih bertanggung jawab terhadap tindakannya, tidak mudah terpengaruhi oleh opini orang lain, dan juga merasa percaya diri saat menghadapi tantangan. Namun, pada konteks tertentu seperti menghadapi kegagalan, orang-orang dengan internal locus of control mungkin akan sangat merasa tertekan, stres, dan cemas, sehingga justru malah berdampak buruk pada performa selanjutnya. Sebaliknya, jika orang ini mengambil fokus eksternal pada situasi tersebut, mungkin ia akan lebih rileks, sehingga ia bisa berkata, mungkin memang lagi kurang beruntung. Wah, kalau gitu locus of control yang saya punya internal atau eksternal ya? Ternyata locus of control ini sifatnya kontinum. Artinya kita memiliki dua-duanya kok, namun mungkin yang satu akan lebih besar porsinya dibandingkan dengan yang lain. Yang perlu kita ingat, locus of control kita berperan besar loh dalam hidup kita, terutama terkait dengan motivasi. Yuk kita latih cara kita memandang sebuah peristiwa sehingga kita punya andil dalam hidup kita. Nah, sekarang komen di bawah nih,
Menurut kamu warga plus 62 ini lebih cenderung internal atau eksternal ya locus of control-nya? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai bertemu di episode berikutnya.